buat Pak Rubin, Pak Gembala, dan juga gembala di tempat ini, dan juga pengurus yang mempercayakan saya untuk melayani hari ini. Bapak Ibu Tuhan, saya akan membahas subtema dari tema besar yang ada di gereja ini, yaitu hidup yang berkenan. Kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Tuhan, di sini kita menemukan ada kata, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita melihat apa arti dari kata berkenan. Arti kata berkenan di sini dari bahasa aslinya yang memiliki arti yang sama dengan menyenangkan atau menjadikan senang. Jadi arti kata berkenan di sini yaitu sama dengan menyenangkan atau menjadikan senang. Ternyata kehidupan Daud di mata Tuhan adalah seorang yang selalu belajar menyenangkan hati Tuhan. Daud terus belajar menyenangkan hati Tuhan atau menjadikan Tuhan senang melalui kehidupannya setiap hari. Makanya ayat ini berkata, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekarang kita melihat yang kedua, mengapa Daud disebut orang yang berkenan? Jadi kita melihat arti dari kata berkenan. Mengapa Daud disebut orang yang berkenan? Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, Daud memiliki hati yang taat. Kenapa Daud disebut orang yang berkenan? Karena Daud memiliki hati yang taat. Ketaatan Daud dibuktikan dalam melakukan perintah ayahnya untuk mengembalakan kambing dombanya setiap hari. Kalau Bapak Ibu baca di kitab 1 Samuel ya, atau kita baca kitab ini 1 Samuel 16, 11, 12 berkata, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak Tuhan, jadi ketaatan Daud itu dibuktikan bagaimana dia dengan begitu taat terhadap perintah ayahnya dalam rangka mengembalakan kambing domba pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa jadi seorang yang mengembalakan kambing domba di Timur Tengah itu disebut pekerja kasar. Hidupnya Bapak Ibu di padang belantara. Jadi kalau dia tidur di sana melebihi hotel bintang 5.
Kenapa? Bintangnya banyak. Pekerja kasar, belum lagi dia harus bertemu dengan serigala, bertemu dengan singa yang akan menerkam kambing domba. Jadi disebut pekerja kasar, tetapi dia lakukan tugasnya dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu Tuhan, bukan hanya Daud taat kepada perintah ayahnya dalam rangka mengembalakan kambing domba, tetapi ketaatan pun dibuktikan dalam dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana dengan ketaatan kita sebagai orang Kristen yang menyebut dirinya orang Kristen? Ketaatan itu dapat dibuktikan dalam kita melakukan firman Tuhan atau perintah-perintahnya. Bapak Ibu, ketaatan kita itu dibuktikan bagaimana kita belajar menaati perintah-perintah Tuhan. Satu kali Bapak Ibu ada satu percakapan seorang nahkoda kapal. Apa yang dia percakapkan? Dia berkata begini, kalau kami sebagai nahkoda kapal, waktu kami ada di tengah laut, maka kami harus belajar taat kepada aturan-aturan yang ada. Dalam rangka apa? Sebagai nahkoda kapal, melakukan tugasnya dengan penuh ketaatan. Dia berkata begini, sebab kalau kami melanggar, bahaya mengancam. Karena kami ada di mana? Karena kami ada di atas di atas laut. Kalau di darat dia bilang, mungkin kita bisa melanggar sedikit. Tapi di laut, kalau kita melanggar, itu akibatnya fatal untuk sebuah kapal yang ada di tengah lautan bebas. Bapak Ibu Tuhan, percakapan ini memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya kehidupan seorang Kristen harus dilandasi dengan ketaatan. Taat kita, taat terhadap perintah Tuhan, meskipun kadangkala perintah itu tidak menyenangkan kita. Bahkan kadangkala ada perintah yang tidak masuk akal dalam hidup kita. Tapi disinilah ketaatan kita akan terbukti apabila kita belajar melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara ketaatan, mungkin Bapak Ibu sering sudah mendengar akan hal ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu melihat lebih jauh, ada beberapa tipe orang yang taat dalam kategori taat. Yang pertama, tipe orang yang pertama dikatakan taat kalau dia diawasi. Jadi ada model tipe orang Bapak Ibu, kalau kerja baik, kalau bosnya ada di kantor, kan diawasi. Ini tipe orang ada begini Bapak. Tapi ketika bosnya nggak ada, dia berkata, merdeka saya, nggak ada bos. Jadi tipe orang yang taat itu mesti diawasi. Lalu yang kedua, ada tipe orang taat, kenapa? Karena ada hadiah, Bapak Ibu. Ada iming-iming, ada embel-embelnya. Jadi kita taat karena ada hadiah, karena ada upah. Misalkan, kalau kita rajin ke gereja setiap minggu sampai setahun gak pernah bolos, gak pernah absen, maka saya dapat hadiah. Nggak salah Bapak Ibu, tetapi jangan ketaatan kita karena ada upah, ada hadiah. Yang kedua, yang ketiga, tipe orang taat karena punya predikat. Saya kan majelis gereja, saya pengurus gereja, saya PDP. Bapak Ibu tahu PDP? Pendeta Pratama, bukan pendeta depan pintu, Bapak Ibu. Ya. Saya kan PDP, saya kan PDM, gitu. Apalagi saya pendeta, saya mesti taat dong. Kalau nggak saya malu dong. Saya punya predikat PDP, PDM, atau pendeta, atau majelis, atau apa.
Jadi saya mesti belajar taat. Bapak Ibu Tuhan. Tapi ada tipe yang keempat. Bapak Ibu. Taat meskipun diawasi atau nggak diawasi. Dia tetap taat. Kenapa? Karena dia betul-betul mencintai, mengasihi Tuhan. Tanpa pamrih. Orang mau lihat dia, orang nggak mau lihat dia mau belajar taat. Karena dia tahu, meskipun manusia mengabaikan, tetapi ada Tuhan yang matanya selalu melihat apa yang kita perbuat. Inilah ketaatan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Belajarlah jadi orang Kristen yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Meskipun kadang-kadang perintah itu sekali lagi tidak menyenangkan dalam hidup kita. Belajar memiliki hati yang taat. Daud berkenan di hadapan Tuhan karena Daud memiliki hati yang taat. Yang kedua, mengapa Daud disebut orang yang berkenan? Yang kedua, memiliki hati yang tulus dan benar. Kita baca 1 Raja 9:4. Saya mau difoto mesti ambil posisi. Kenapa? Kadang-kadang waktu lagi monyong di foto kan jelek nanti, betul kan? Apalagi masukin di grup Bapak Ibu. Ya, jujur Pak, jujur. Jadi tadi harus saya ambil pose gitu ya. Yang kedua, memiliki hati yang tulus dan benar. 1 Raja 9:4 berkata, mengenai engkau, hai jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Sama seperti Daud ayahmu. Ini firman buat Salomo. Dengan tulus hati dan dengan benar. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu di atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Bapak dan Tuhan, kita menemukan ada kata apa? Tulus hati dan benar. Tuhan berfirman kepada Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud. Diungkapkan lagi oleh Tuhan. Tentang siapa? Tentang Daud. Ayahmu, di mana ayahmu hidup dengan tulus hati dan dengan benar. Ibu, bapak, saudara kasih Tuhan. Mengapa Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Allah? Karena hatinya tulus dan benar. Hatinya tulus dan benar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tulus. Tulus itu sangat beda tipis dengan T-nya diganti B. Bulus. Itu beda tipis. Kalau tulus depannya T, kalau B depannya bulus. Bapak dan Tuhan, di gereja, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, dibutuhkan hati yang tulus. Tulus. Apapun Bapak Ibu lakukan, biarkan hatimu tulus di hadapan Tuhan. Tulus. Alkitab berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Satu kali saya ikut satu seminar, Bapak Ibu. Ada seorang anak Tuhan, dia ada di pemerintahan. Dia bilang begini, di gereja dibutuhkan orang yang tulus. Kalau di luar gereja dibutuhkan orang yang cerdik. Jangan dibalik. Kalau kita di gereja baik orang cerdik, biasanya banyak sesuatu bisa terjadi.
Di gereja dibutuhkan orang yang memiliki hati yang tulus. Bapak Ibu, ketulusan kita beribadah, ketulusan kita melayani Tuhan, ketulusan kita dalam kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam kita menopang pekerjaan Tuhan, kita lanasi dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan tanpa pamrih. Kita belajar memiliki hati yang tulus. Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan untuk kita bisa memiliki hati kita yang berkenan di hati Allah, di hadapan Allah. Bukan hanya tulus, tapi juga harus hidup benar. Kita melakukannya dengan benar, Bapak Ibu, tulus dan benar, kata Alkitab. Kita lanasi dengan hal yang benar, Bapak Ibu. Sebab kebenaran kata orang itu berbeda. Hari ini kalau kita datang nih, yang hadir 100 orang memiliki pengertian yang berbeda tentang kebenaran. Dari sudut pandang apa? Contohnya Bapak Ibu, ada seorang bapak dengan anak. Dia mau jual kuda dari desa ke kota. Dia jalan Bapak Ibu, dia jalan pelan-pelan. Kudanya dituntun. Tiba-tiba orang lewat dulu. Itu bapak sama anak bodoh betul. Punya kuda dituntun saja, kenapa nggak ditunggangi? Lalu anak sama bapak lihat-lihatan, benar juga, kenapa kita tuntun dia kuda aja ya? Mungkin nyanyi sambil bergandengan tangan kali Bapak. Lalu bapak sama anak naik kuda, jalan naik kuda berdua. Ketemu orang bilang lagi gini, itu orang nggak punya rasa kepribinatangan. Kuda kecil kurus, banyak kurus. Dinaikin berdua. Lalu bapak sama anak lihat-lihatan lagi. Akhirnya anak ngalah. Anak turun, bapak di atas kuda. Anak tuntun kuda jalan. Ketemu orang bilang lagi begini. Dasar tuh bapak gak tahu diri. Anaknya disuruh tuntun kuda, dia enak-enakan di atas kuda. Bapaknya turun, anaknya naik. Jalan, ketemu orang lagi. Itu anak gak tahu diri. Enak-enakan di atas kuda. Bapak ini suruh tuntun kuda. Lalu Bapak lihat-lihatan, ini mana yang benar dari tadi nih? Makanya Bapak Ibu, kebenaran kata orang itu berbeda, relatif. Tapi kita bersyukur, dasar kebenaran kita adalah firman Allah, Alkitab. Kita dasari kebenaran kita dengan firman Allah. Itu adalah standar yang mutlak, Bapak Ibu. Kalau Bapak mau tahu kebenaran, kalau Bapak mau hidup di dalam kebenaran, mau tidak mau, kita harus baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Kita mesti baca firman Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita harus mau tidak mau baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, saya ini kan pendeta, saya gembala. Bukan berarti mentang-mentang udah pendeta gembala, saya nggak baca Alkitab. Sampai hari ini saya baca Alkitab, Bapak Ibu. Setiap hari saya sebelum melakukan aktivitas hidup saya baca Alkitab setiap hari. Orang Jerman bilang nyaho, kita nyaho, baca. Kita baca. Kita percaya nanti Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Kita nggak mengerti kebenaran kalau nggak dituntut oleh firman Allah, firman Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Bapak Ibu, betapa pentingnya setiap hari kita mengadakan saat teduh dengan Tuhan, quiet time dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran itu akan menuntut kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau atas hidup kita. Jadi Bapak Tuhan, mengapa Daud disebut memiliki hati yang berkenan di hati Allah? Yang pertama, karena Daud memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengapa Daud disebut orang memiliki hati yang berkenan? Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bagaimana Daud belajar terhadap menghormati otoritas yang Tuhan kasih atas hidup seseorang.
Daud menghormati otoritas. Bagaimana orang yang diurapi Tuhan, orang yang Tuhan telah pakai, baik itu sebagai raja, sebagai nabi, imam, kalau dalam kehidupan sekarang ini, baik itu sebagai seorang gembala, pendeta, dan sebagainya, ada otoritas yang Tuhan kasih atas hidup seorang. Di mana kita belajar hidup takut akan Tuhan dengan cara apa? Kita menghormati otoritas yang Tuhan telah berikan kepada seorang pemimpin, gembala, ataupun pendeta. Daud bilang, jangan menyentuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Saul 2 kali ingin bunuh dia, Bapak Ibu. Dan Daud punya kesempatan untuk balas. Alkitab mencatat, Daud punya kesempatan untuk balas, tapi Daud tidak berani menyentuh. Bahkan ketika Abisai, orang kepercayaannya, berkata, Tuhan ini kesempatan. Tapi dia berkata, Abisai, jangan engkau pernah menyentuh orang yang pernah diurapi itu. Daud tahu bagaimana caranya dia menghormati sebuah otoritas yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, nggak gampang loh. Saya pun belajar terhadap otoritas. Dalam pelayanan Bapak Ibu, tidak selamanya diwarnai dengan canda, tawa, ceria. Tapi kadang-kala kita harus banyak air mata yang tertumpah keluar dari hidup kita. Belajar menghadapi sebuah kenyataan di mana kita harus tetap menghormati otoritas yang Tuhan beri kepada seseorang. Kadang-kadang menyakitkan, Bapak. Kadang-kadang kita nggak bisa terima hati kita. Kenapa kok saya diperlakukan dengan tidak adil? Kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Bapak Ibu. Tapi kita belajar menghormati otoritas yang Tuhan telah berikan atas kehidupan seorang. Nanti bicara hal Tuhan yang akan berperkara kepada orang itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Itu urusan Tuhan kepada hamba Tuhan yang melakukan kesalahan dan kelalaian. Bapak Ibu, saya takut menghakimi orang. Karena kita bilang kita nggak boleh menghakimi. Tugas kita tuh bukan menghakimi. Tugas kita tuh taat melakukan firman Tuhan. Udah nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di mana kita diajar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam kita menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada seorang pemimpin di sebuah gereja, di sebuah organisasi dan sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pernah mengalami masa-masa kelam dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur, Roh Kudus ingatkan saya untuk diam. Semakin banyak diam di bawah kaki Tuhan, nanti Tuhan akan bela kita, Bapak. Itu yang Tuhan mau, Bapak. Yang Tuhan mau, kita belajar menghormati otoritas. Bapak Ibu, saya di Jakarta, saya mengembalakan di Jakarta. Karena ada orang tanya, Pak, gimana menurut Bapak itu pendeta A, pendeta B? Kadang orang suka nanya. Bahkan bukan hanya nanya, kadang orang suka mancing-mancing, Bapak Ibu. Saya bilang begini, maaf saya no comment. Saya no comment. Jangan sampai saya nanti akhirnya jadi penyebar hoax. Bapak Ibu tahu hoax ya, berita bohong. Saya nggak tahu, pura-pura tahu. Ya. Lebih baik saya bilang no comment. Urusan dia dengan Tuhan. Selesai, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, itu urusan hamba Tuhan dengan Tuhan. Makanya pentingnya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari kita jadi jemaat. Mari kita jadi pelayan Tuhan. Jadi aktivis Tuhan. Kita belajar memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan arti menghormati otoritas yang Tuhan kasih atas seorang pemimpin. Yang keempat, yang terakhir.
Yang keempat, yang terakhir. Saya ulangi, Pak. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa saya ulang-ulang kata-kata ini? Kata-kata ini kadang-kadang mengandung mujizat. Sebab ada orang yang dengar khotbah itu suka tidur. Ya. Ketika dia tidur dengan kata terakhir, dia pasti bangun. Itu mujizat. Bahkan ada kalanya bilang begini, satu kali saya kaget ketemu Jumat bilang begini, Pak Pendeta, saya senang ibadah di sini. Kenapa, Pak? So kalau saya di masjid saya bisa tidur. Bisa tidur. Di rumah saya nggak bisa tidur, tapi di gereja saya bisa tidur, Pak. Rupanya di gereja itu enak, Bapak Ibu. Full AC, full musik, ya kan? Jadi bisa tidur. Nah, ini yang keempat, yang terakhir. Memiliki kerendahan hati. Mengapa Daud ditemukan oleh Tuhan memiliki hati yang berkenan? Ternyata Daud memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu kenal peristiwa Daud dengan Bathsheba. Lalu Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur dia. Nathan bilang begini, ada seorang yang punya kawanan domba banyak. Tapi ketika kedatangan tamu, ada tamunya datang, maka dia ingin mengambil domba satu-satunya milik tetangganya. Akhirnya diambillah domba itu. Lalu Daud marah. Orang itu harus dihukum. Lalu tiba-tiba Nathan berkata, engkaulah orangnya itu. Bapak Ibu, Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena perbuatannya yang bersalah terhadap Bathsheba. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi Daud nggak marah. Mentang-mentang dia raja, dia punya kuasa, tapi dia justru belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan karena perbuatan yang salah. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, memiliki kerendahan hati itu sangat dibutuhkan dalam kita mengiring Tuhan. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan untuk selalu bisa sombong. Saya katakan Bapak Ibu, manusia daging, masih daging. Kita punya kecenderungan untuk sombong. Ketika kita diberkati hidup kita, diberkati studi kita, diberkati rumah tangga kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati usaha kita, diberkati apapun yang kita kerjakan, manusia punya kecenderungan untuk sombong. Bapak Ibu, bahkan ada yang berkata begini, biar miskin yang penting sombong. Bapak Ibu, hati-hati dengan kesombongan. Alkitab berkata, Tuhan benci kepada orang yang sombong. Orang yang sombong akan direndahkan. Bapak Ibu, kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita sombong. Bapak Ibu diberkati hari ini, itu karena Tuhan yang berkati hidup kita. Jangan kita sombong, Bapak. Bahkan kalau orang sombong kadang-kadang jalannya kebanyakan lihat ke atas. Dia lupa ke sandung batu, nyusruk dia, Bapak Ibu. Orang sombong. Bapak Ibu, coba kita lihat video singkat kita, Bapak Ibu. Ya, coba video singkat kita tentang hal ini sedikit, Bapak Ibu. Ini apa? Kacang. Ini apa? Kacang juga, tapi sudah dikupas. Menurut kamu, yang mana yang lebih ringan? Yang masih ada kulitnya atau sudah dikupas? Pastinya yang udah dikupas dong. Betul. Sekarang saya akan mencemplungkan kacang ini ke dalam air dan mari kita lihat. Loh, yang sudah dikupas malah tenggelam sendiri. Betul. Yang lebih ringan, kacang yang sudah dikupas justru malah tenggelam.
Dan yang masih ada kulitnya justru malah mengambang. Jadi artinya, jangan menjadi kacang yang lupa pada kulitnya. Jangan jadi orang sombong yang nggak tahu berterima kasih dengan jasa orang-orang yang sudah menolongnya. Kalau itu yang terjadi, maka kamu akan tenggelam karena kesombonganmu. Tapi orang yang rendah hati dan selalu ingat dari mana dia berasal akan selalu tetap berada di atas. Jangan pernah lupakan orang yang telah membantumu sampai hari ini. Tetaplah rendah hati, tetaplah berbaik budi. Oke. Ini apa? Bapak yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita suka punya kecenderungan untuk sombong. Kalau dari video kita lihat digambarkan kacang yang lupa kulit. Bapak Ibu, janganlah kita jadi orang Kristen seperti kacang yang lupa kulit. Ingat, kita dulu bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kita ada, itu karena anugerah Tuhan yang membuat kita untuk tidak sombong. Bangsa Tuhan, kalau Bapak Ibu belajar analogi tentang sifat air, air itu selalu mengalir ke tempat yang paling rendah. Di mana tempat itu rendah, terjadi banjir dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu, semakin kita rendah hati di hadapan Tuhan, semakin ada berkat banyak yang kita terima. Bapak Ibu, punyalah hati yang serendah. Ya, saya percaya ketika kita rendah hati, seperti Daud belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, maka kita menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan atas hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah. Kau kusembah, kau kusembah, kau kusembah, oh Tuhan, oh Tuhan, kau kusembah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Mari katakan kembali.
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita hormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan pada saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Terlebih angkat hatimu kepada Tuhan. Kalau selama ini kita bersalah, kita minta ampun sama Tuhan. Biar kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu, angkat hatimu. Tanyakan lagu ini kembali. Kita katakan, Kau sembah, Kau sembah. Kau sembah. Di tempat ini namamu dimuliakan. Di tempat ini namamu dibesarkan, diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Amen. Oh Tuhan, ya Aku sembah, Aku sembah, Aku sembah. Oh Tuhan, katakan sekali lagi, Kau sembah, Kau Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu segala kebutuhan hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing, Tuhan. Hamba berdoa setiap tangan diangkat, Tuhan jamah setiap tangan yang diangkat. Alam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus jamah kami, Tuhan. Kami imani, kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kami pulang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Pulang kami mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Makasih Tuhan. Sekali jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan.
Berkati GBBT di tempat ini. Berkati tim yang ada, Tuhan pakai. Berkati Pak Ruben sebagai gembala. Berkati Tuhan pelayanan di tempat ini, biar kami rindu di tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dalam rangka kami menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hamba-Mu sudah berbicara, Roh Kudus terus berbicara dalam hati jemaat-Mu. Gemetraikan benih firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan berkati Bapak Ibu.